Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan membahas lebih detail menanggapi statement atau pengajaran daripada Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Walaupun beliau sudah mengklarifikasi, tetapi menurut saya klarifikasi itu tidak mengubah apa-apa dari apa yang sudah disampaikan dalam video yang menyatakan bahwa juru selamat itu adalah Yahweh dan bukan Yesus. Tidak ada mengubah apa-apa, justru dia semakin mempertegas doktrin yang dia bangun bahwa Yesus itu memang bukan juru selamat, dia hanya pelaksana juru selamat, karena yang juru selamat itu adalah Yahweh atau Allah Bapa. Ya, dia hanya pelaksana. Pemilik domba itu juga Allah Bapa atau Yahweh. Yesus hanya pelaksana untuk menggembalakan atau menuntun domba-domba itu. Begitu juga terang itu adalah Yahweh. Yesus hanyalah pelaksana. Nah, kemudian saya sudah meluangkan waktu menonton full video lengkap dari pengajaran daripada Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sampai muncul statement yang viral itu. Saya sudah nonton secara lengkap dan saya menemukan ada beberapa hal di sana yang sangat krusial untuk ditanggapi, beberapa poin penting. Kemudian dalam video lengkap itu ada satu ayat yang tidak mampu dia jelaskan, yang justru ayat itu sangat penting, di mana ayat itu sebenarnya menekankan bahwa Yesus itu sudah ada sejak kekekalan atau praeksistensi, ya. Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Tetapi ayat itu dia tidak mampu jelaskan seperti ini. Ini pohon cemara. Merry Christmas and Happy New Year. Ini ke depannya. Nah, di sini ini pernah nggak Yesus ada? Praeksistensi. Ini kan yang paling penting dipersoalkan, saudara. Ini yang paling penting. Nanti kita akan ketemu banyak ayat yang mengesankan dia pernah ada. Abram, aku ada sebelum Abram ada. Nah, begitu-begitu ya. Oke, saya akan jawab. Tenang, sabar. Belum selesai, jangan banyak ngomong. Beri kesempatan saya bicara. Apapun dan siapapun ini, seberapa pentingnya kamu? Saya tanya. Ayo, seberapa pentingnya kamu tahu ini? Yang penting kamu membutuhkan manusia sempurna untuk menjadi aitios. Apa aitios? Pokok keselamatan. Yang kita butuhkan manusia sempurna yang jadi penggubah kita untuk kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Yang kita butuhkan manusia sempurna yang 100% manusia. Kita tidak membutuhkan 100% Allah karena Yahweh sudah 100%. Yang kita butuhkan 100% manusia. Kalau Yesus bukan 100% Allah, saya mau tanya, apa bahayanya untuk saudara? Apa bahayanya untuk kita? Tapi kalau Yesus tidak 100% manusia, bahaya. Nggak ada yang kita contoh. Ini adalah cara menafsir yang sangat keliru. Ya, yang pertama karena dia membangun sebuah doktrin dari Yohanes pasal 1, tapi tidak mulai dari ayat 1-nya, dia langsung ayat 6 sampai 8. Ya, nanti saudara bisa tonton lebih lengkapnya atau nanti juga saya akan singgung di ujung daripada video ini. Ya, cara menafsir benar itu adalah yang pertama, perhatikan konteks, ya, itu sangat penting. Apa itu konteks? Yaitu ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah daripada ayat yang dibahas itu. Ya, juga perhatikan pasal-pasal sebelum ayat itu, ya, dan pasal-pasal sesudah ayat itu. Ya, kemudian perhatikan juga ayat lain di pasal lain yang juga membahas hal yang sama. Apa kata mereka? Ya. Kemudian ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain.
Ya, misalnya Pak Erastus Sabdono bilang atau berkata bahwa Yesus itu hanya 100% manusia. Ternyata ada ayat yang lain yang mengindikasikan atau menyatakan bahwa dia juga 100% Allah. Ya, seperti dalam Yohanes 8 ayat 58. Maka dia harus selesaikan, bukannya balik bertanya gitu ya. Dia harus selesaikan untuk membangun doktrin yang lengkap itu. Dia harus menyelesaikan ayat itu. Dia harus menjelaskan bagaimana ayat itu hubungannya dengan doktrin yang dia bangun bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sementara ayat ini berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah eksis. Dia sudah ada, Yesus sudah ada. Dia harus selesaikan, harus jelaskan bagaimana kedua ayat itu bisa bertentangan. Ya, seperti itu. Nah, kalau di Saksi Yehova biasanya mereka rela mengubah ayat itu supaya cocok dengan ide atau doktrin yang sudah terlanjur diyakini. Ya, jadi bukan meminta bimbingan Roh Kudus untuk bisa memahami ya atau menjelaskan ayat-ayat yang kelihatannya bertolak belakang itu, mereka itu rela mengubah ayat. Erastus Sabdono ya sendiri mungkin dia belum mengubah ayat ya. Tetapi menurut saya jawabannya itu sangat ngeles ya. Dia berkata bahwa seberapa penting kamu perlu tahu ayat ini ya. Kamu perlu tahu hal ini tentang Yesus yang sudah eksis dalam kekekalan. Ya, masa seorang teolog ngomong begitu, seorang pengajar ngomong begitu, dia harus jelaskan, harus selesaikan. Ya, ibarat lagu kau yang mulai ya kau harus tuntaskan dong. Kau yang mulai kau harus akhiri. Jangan di skip hanya karena sudah terlanjur yakin bahwa Yesus itu hanya 100% manusia. Ya, jadi artinya kalau dalam menafsir dan kita bertemu dengan ayat yang kelihatannya bertolak belakang atau bertentangan seperti tadi, maka harus dicek Alkitab terjemahan versi lain, Inggris misalnya, atau sekalian Ibrani dan Yunania. Mungkin saja ada kata yang tidak terwakilkan dengan baik dalam bahasa lokal. Atau memang kita harus menerima apa adanya. Misalnya dalam konteks ini ternyata Yesus sendiri berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya sudah ada sejak kekekalan. Bahkan dia yang telah menciptakan dunia ini. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dikatakan bahwa ia, firman tadi, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ia di sini memakai kata ganti orang, bukan benda mati. Ya, ia, firman, yang yaitu pribadi Yesus. Ya, jadi kata gantinya kata ganti orang ya, bukan benda mati. Ya, ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman tadi, kata ganti orang ketiga, pribadi, ya, dan tanpa dia, firman itu, ya, kata ganti orang ketiga, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ia, kata ganti pribadi manusia, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tanpa dia, tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kata ganti orang. Dan ini di skip, dilewati oleh Pak Erastus Sabdono khususnya dalam video itu ya.